Selamat datang di Prognosis Podcast, program ngobrol seru informasi hits. Oke, sesuai agenda kita di pagi hari ini kita kedatangan tamu seorang nakes di mana beliau adalah nakes yang ditempatkan di salah satu desa binaan Puskesmas Permata Kecubung. Tidak lain dan tidak bukan, kita sambut bintang tamu kita hari ini adalah Pak Kris Wirtoni. Oke, selamat datang Pak di studio podcast kami. Sesuai dengan yang telah kita jadwalkan bahwa tema podcast kita di hari ini yaitu nakes hadir lebih dekat. Baik, sebelum berbicara lebih jauh mungkin agar lebih akrab Bapak bisa memperkenalkan diri dulu Pak kepada pendengar setia kita di pagi hari ini. Selamat pagi, terima kasih kesempatannya kami di tempat ini. Perkenalkan, saya bekerja di Puskesmas Mandu sebagai perawat dari tahun 2004 dan kalau sekarang sudah 20 tahun lebih. Lumayan kalau kita sama dengan lama dari awalnya masih kita belum ada masih bagian dari Balai Riam berarti ya Pak ya? Berarti pustunya itu merupakan pustu dari Puskesmas Balai Riam ya? Puskesmas ini belum berdiri waktu itu ya? Belum ada. Kecamatan Kupang itu pada tahun 2006. Jadi langsung dalam waktu itu dari setiap tanah terbatas saya ingat sekali waktu itu saya langsung apapun listrik dan Belum masuk ya? Belum ada. Tapi sekarang sudah masuk ya Pak kalau listrik. Untuk sinyal sendiri bagaimana Pak? Sinyal handphone? handphone sekarang ya Sudah masuk ya? Bulan kemarin didorong dan bulan 5 sudah kita lanjut kita cara kasih Untuk ketersediaan air mungkin Pak di situ bermasalah enggak? kalau untuk air Keadaan biografi di sana apakah lokasi Desa Semantun ya Pak ya benar ya? Desa Semantun ini daerah perbukitan kah atau perairan kah? Dengan demikian kan bisa mempengaruhi pekerjaan dari warga sekitar itu. Nah untuk di Semantun sendiri itu demografinya seperti apa Pak? untuk sendiri secara geografisnya itu ya langsung berbatasan dengan ya bisa apa di Itu maksudnya Manado ya, itu ya. Ini langsung juga dengan Desa Ajang, sebagai kecamatan dan Desa Sembijuan dan Barjur. Secara demografi, Semantun kalau dibilang di dataran di tengah-tengahnya. Berapa waktu yang lalu ini sana sempat banjir juga ya Pak ya? Oke, berarti ada sungai juga di situ. Nah itu juga yang paling baik hari-hari banjir sudah datang dan biasanya juga kalau banjirnya paling satu hari agar proses lain pagi airnya naik sore juga sudah surut di sini. Untuk kebiasaan warga sekitar dengan demografi yang seperti Bapak gambarkan tadi, jenis pekerjaannya berarti di situ apa? Petani atau nelayan atau bagaimana Pak? Sebagian besarnya. Masyarakat Semantun khususnya dan sejak umum sebenarnya juga di mata Kecubung ini mata pencarian masyarakat sebagai petani apalagi yang memiliki kebun sendiri atau bekerja di perusahaan Yang plasma itu ya, CSR perusahaan. Nah, di Semantun sendiri diberi oleh perusahaan swasta yaitu di KSK. Oh ada beberapa perusahaan di situ ya? Ya. Ada dua yang langsung, ada tiga. Yang pertama itu di KSK dan yang kedua di banyak
masuk di wilayah desa dan di desa. Oke. Berarti sebagian karyawan mereka itu merupakan penduduk dari Desa Semantun berarti ya Pak ya? Ya, Oke. sekali. Dari Puskesmas sendiri kira-kira kalau kita tarik jarak tempuhnya itu sampai ke desanya tersebut ke apa ya namanya permukimannya itu kira-kira berapa jauh Pak dari Puskesmas kita? Kalau dari puskesmas ini kurang lebih 10 kilo. 10 kilo ya. Nah, titik nol desa Ajam sebagai kecamatan Selangor 11 kilo. 11 kilo. Dari sini. Berarti cukup dekat aja sebenarnya antara Puskesmas ini berada dengan Desa Semantun itu Pak. Dengan Jaraknya ya tidak terlalu jauh. tidak 10 ini ya, cuma karena kondisi jalan ya Pak ya, jadi terlihat jauh. Baik, dengan jarak tempuh demikian kurang lebih 10 kilo atau 11 kilo tadi, menurut Bapak sendiri efektif tidak sih dengan adanya pustu di desa ini? Apa nggak cukup dengan puskesmas aja Pak? Memperhatikan karena infrastruktur kita ya terus pola pikir masyarakat kayaknya pustu itu sebagai perpanjangan tangan dari puskesmas. Kalau saat ini di daerah kita ini masih sangat Harus tetap ada berarti ya? bagaimanapun puskesmas itu harus hadir lebih dekat Dengan dengan ya, benar. Agar jangkauannya ini lebih luas ya, akar-akarnya ini lebih sampai ke masyarakat itu sendiri. karena hubungan juga dengan masyarakat juga selain Semantun dan desa-desa yang lain itu akses jalan ke kecamatan kita masih susah ya syukur lah nanti kalau semakin tahun akan berbaikan. Jadi mungkin bisa kita tindak dan tempat lain justru itu seperti di Jawa lalu di Bogor sendiri yang kita tidak semua desa itu harus ada Pustunya ya. Baik. Untuk pelayanan di pustu itu sendiri banyak juga masyarakat itu yang bertanya mereka ini karena ketidaktahuan mereka ini. Sebenarnya pelayanan di pustu itu sendiri apa aja ini yang bisa dilayani di pustu? Terus apa bedanya sama puskesmas itu sendiri? Pustu seperti yang saya sampaikan tadi sebenarnya perpanjangan tangan atau jaringan dari puskesmas ini jadi hampir sama pelayanan secara umum dengan puskesmas, cuma yang di pustu ini karena yang tugasnya cuma satu, jadi pelayanan umum, dan yang lebih banyak melihat dari tujuan puskesmas itu sendiri sebagai pelayanan Berarti pelayanannya juga kurang lebih sama seperti di puskesmas, cuma terbatas terkait dengan fasilitas dan tenaga yang ada ya Pak ya? Ya, pas jadi pasti ada terus kita kita dan Oke. Dengan bonus demografi seperti yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa yang menjadi tantangan di situ Pak, yang benar-benar kiranya oh ini masalah benar nih di sini? Semakin masyarakatnya tidak kumpul Satu tempat, ya. bentar Ya. Karena ada yang di perusahaan juga tadi ya Pak ya. Ini pelayanan kesehatan itu harus memang luar biasa. Kita lakukan itu sendiri sebagai anak yang itu mereka setiap kegiatan sosial itu tidak semua masyarakat dalam yang kali kita harus mendapati kadang-kadang dan seperti itu masyarakat tidak kumpul di satu tempat, jadi harus setelah usia dulu petanda itu harus berkeliling Oh ya. Untuk jarak tadi ada beberapa perusahaan tadi ya Pak. Untuk jarak dari Semantun, kota Semantunnya itu ke pemukiman yang lainnya kayak apa tadi perusahaan KSK apa GCM nggak? GCM apa itu
berapa jauh Pak itu jaraknya Pak? Kalau TK ini sebenarnya untuk pemukiman karyawannya jauh lebih dekat ke yang layanan kita online atau memang tahun ini yang ada di Bagian kalau yang di ini IVN untuk yang dekat ini ada yang kita kilo 6 kilo kalau yang tanpa besar tubuhnya itu adalah yang dicari dengan jauh kita jauh gitu. Untuk aksesnya gimana Pak? Memungkinkan nggak mereka itu datang dari satu perusahaan itu tadi misalnya untuk berobat atau untuk pelayanan di Posyandu di Semantun itu? Aksesnya bagaimana? Mendukung nggak itu Pak? Kalau aksesnya kalau updating setelah tahu saya PGTM itu updatingnya banyak sekali sampai kelas 1 karena saya kelas 1 yang tapi yang ada 2-3 updating yang lebih dekat mereka akses pendidikan pun seperti anak mereka belum tahu terus itu mereka Sekolahnya di Semantun. Oke. ada apa yang lain-lainnya yang dulu itu yang punya posisi yang memang hasilnya lebih dekat ke kantor besar di mereka. Untuk di perusahaannya itu sendiri ada nggak kayak fasilitas sekolahan, kesehatan seperti itu? Ada nggak mereka? Kalau untuk sekolah sampai saat ini mereka tidak punya fasilitas sekolah sendiri, jadi anak-anak sekolah itu siap sekolah. Kalau mereka ada, Kayaknya ada di sana. yang SD, SMP, SD itu hampir 90%. sekolahnya di Semantun ya. Sekolahnya cuma belum, jadi mereka punya manfaat sendiri itu sekolahnya. Untuk ininya Pak, kesehatannya, fasilitas di perusahaannya apakah ada di fasilitasi semacam polibun kah atau klinik kah? Ada juga. Kalau untuk PTM Kamri dan KSK mereka punya polibun dan fasilitas kesehatan mereka pun sudah standar. Jadi nantinya mereka sebagai fasilitas kesehatan tingkat pertama, jadi mereka punya tidak perawat dokter juga sudah dokter. Berarti cukup terbantu kan ya dengan keberadaan polibun mereka, jadi bisa mengcover di mana masyarakat yang di luar jangkauan Semantun ini bisa tercover oleh polibun itu. Baik, dengan keberadaan Bapak di tengah-tengah masyarakat, kira-kira strategi seperti apa yang membuat nakes itu bisa didengar, bisa diikuti oleh masyarakat? Tentunya nggak semua orang punya teknik-teknik seperti ini Pak. Ada beberapa orang itu mahirnya mungkin cuma di atas meja aja, tapi untuk membaur di masyarakat itu susah itu. Kalau untuk Bapak sendiri, strategi seperti apa Pak ini biar apa yang kita sampaikan itu bisa dijalankan oleh masyarakat? Yang pertama dulu kita harus jadi pendengar yang baik. Yang baik dalam arti kita harus masyarakat, terus bisa berdoa masyarakat. Nah itu kita bisa memahami karakter yang ada di daerah itu bagaimana. Itu kita nanti bisa menentukan kebijakan-kebijakan apa yang bisa kita ambil untuk aplikasi dengan masyarakat. Karena kalau kita harus lebih dekat dengan masyarakat. Kalau kita tidak berada di tempat itu, tidak di masyarakat, otomatis kita nggak tahu banyak dari orang. Dan kalau harus khusus lewat musren itu tidak tahu. Intinya kita harus membaur di masyarakat berarti ini ya Pak. Baik, untuk jenis penyakit atau bisa kita kelompokkan itu misalnya 5 penyakit terbanyak atau 10 penyakit terbanyak. Kira-kira penyakit seperti apa yang paling banyak mendominasi di desa Semantun ini jenis-jenisnya? Atau karena tadi berkaitan dengan daerah perbukitan misalnya perkebunan, biasanya kan luka-luka tuh paling banyak. Nah kalau Semantun ini apa yang paling mendominasi? Kalau luka ya selama ini tidak terlalu banyak juga
kecelakaan kerja gitu enggak ini? kasus kecelakaan kerja dan kalau untuk penyakit terlalu yang lebih banyak apalagi dalam tahun ini ISPA ya? wajah Ya, cuaca kita berubah-ubah. dan kemarin penyakit kulit Penyakit kulit. yang penyakit infeksi masih 8 tahun ini kayaknya penyakit yang disebabkan sitrus yang sekarang mulai tren lah kayaknya bukan virus kayaknya secara global itu ya penyakit dan Hipertensi, DM itu ya. Sudah ini juga. karena memang sesuai mungkin dulu ya karena sekarang program kesehatan dari kesehatan jadi lebih tahu yang sekarang itu terjadi jadi ketahuan masyarakat mana ini sebagai orang yang punya dan tinggi yang kolesterol tinggi gula darahnya. Untuk mereka seperti yang dikatakan Pak tadi, penyakit hipertensi dan DM itu tadi kira-kira masuk dalam 5 besar penyakit terbanyak itu juga enggak Pak? Kalau DM hipertensi ya Hipertensi masuk. DM berarti nggak terlalu banyak di situ ya Pak? kalau kita masuk ya tadi kalau DM ini lebih mereka kita kasih edukasi tentang bagaimana penanganan DM-nya karena penyakit hipertensi itu pun tidak harus mereka datang. Tapi sekarang kita kan tidak melihat kegiatan itu lansia DM jadi mereka tidak itu ya bukan bisa itu dan itu sistemnya kontrol tidak begitu isolasi dan kontrol. Kayak mereka kan minum obat berarti harus setiap saat kan kalau hipertensi itu Pak. Mereka ngambilnya berarti ke pustu itu ya untuk kebutuhan obatnya. Ya, pustu dan banyak sih kalau rutin itu di Hospital BTW itu yang sebulan sekali itu yang terjadwal ya Pak. Baik, kita kembali lagi terkait dengan perusahaan yang ada di sekitar itu tadi Pak. Di sekitar Desa Semantun. Apa bentuk dukungan mereka Pak terhadap Desa Semantun khususnya di bidang kesehatan ini tadi? masalah ini juga sebenarnya yang menjadi PR buat saya sekarang dukungan pihak perusahaan dan bidang kesehatan kalau bidang kurang karena oke lah kalau yang masyarakat desa Semantun yang bekerja sebagai bagian di perusahaan mereka otomatis dalam lingkup pelayanan kesehatan mereka yang faktor. Tapi untuk kegiatan kesehatan sendiri sampai sini belum ada. CSR-nya kurang jalan ya. Kurang jalan. Saya pernah dulu saya lupa pernah dulu diadakan kerjasama untuk kegiatan di mereka ini mereka yang dari kekuatan penaikan sebab konsultasi orang-orang yang pernah difasilitasi seperti di gambar setelah itu yang lagi ingat karena ada kegiatan fokusan juga jadi mereka memang perlu kegiatan mereka kan poin-poin mereka lebih. Berarti bukan termasuk dalam kegiatan rutin mereka itu ya Pak ya, tidak terjadwal dengan sebenarnya yang tantangan lainnya bisa lebih penerapan tapi kayaknya lingkupnya kalau sendiri kurang banyak lebih kencang lagi terus malah lagi dinas langsung yang ya. dan usaha di kalau pas jadi saya ini coba pernah coba banyak yang bisa kayaknya tanggapan sekarang itu belum maksud saya seperti kegiatan bisa dilaksanakan ya pulang itu di support perusahaan seminggu kesian dulu
paling nggak itu sih sebenarnya. Sebelum lebih lanjut lagi mungkin kita bisa sambil minum dulu Pak. Oke, jangan lupa juga bahwa kegiatan kita pada hari ini di episode 2 ini kita disponsori oleh Apotek Atika Pharma. Oke Pak, ke depan ini pertanyaan terakhir. Apa harapan Bapak untuk warga Semantun itu sendiri dan apa harapan Bapak untuk pemerintah desanya sekaligus juga perusahaan yang ada di sekitarnya Pak? Nah, ini yang penting dalam bidang kesehatan tentunya masyarakat yang punya pola pikir yang bagus tentang kesehatan, bagaimana mereka yang lebih peduli dengan kesehatan dia dan keluarga dia secara umum. Jadi harapan saya masyarakat bisa lebih berperan aktif dalam bidang kesehatan, yaitu sekarang banyak dalam kegiatan screening kesehatan, jadi tidak harus kita yang harus terus masyarakat, masyarakat yang Ambil peran serta juga ya kesehatan kesehatannya. Dan itu tadi puskesmas itu dari pelayanan kesehatan di desa sebenarnya bukan di puskesmas ini tidak di pengobatan, tapi yang pencegahan itu tadi. Otomatis peran serta masyarakat yang sangat dibutuhkan peran aktif masyarakatnya. Terus untuk desa ya syukurlah sampai sekarang untuk desa Semantun ini termasuk desa yang support Untuk kesehatannya luar biasa ya Pak ya. Ada usulan-usulan kita, kegiatan-kegiatan liputan sehat, posyandu, itu baik pengadaan obat dan alat-alat kesehatan sendiri. Saya minta lumayan lah dibandingkan Desa yang lain. masuk yang Pak Kesehatan dan serta pemerintah saja untuk sampai. Dan ya mungkin kalau ini tidak berhenti sampai di sini, kalau lebih ada lagi support yang lain, perusahaan tadi yang lebih memungkinkan sebenarnya karena kalau CSR perusahaan itu di bidang kesehatan seperti yang tadi supportnya untuk kegiatan layanan kesehatan di posyandu, posyandu mungkin bisa mereka yang bukan bisa untuk PMT terutama itu kita itu Pak. Ya. Amil kita lebih yang 2 tahun kita ini apalagi kita sekarang kan taruh di Stunting. Kami juga dari Puskesmas merasakan juga untuk support desanya itu di Semantun berbeda sih dengan desa yang lain. Kita lihat misalkan saja di posyandunya itu kita lihat fasilitas yang ada itu cukup memadai, sangat menyamankan sekali bagi kami yang ingin misal mau penyuluhan, LCD sudah ada, proyektor tersedia gitu. Jadi hal-hal yang kecil-kecil seperti ini sebenarnya kalau disupport dari desa itu sangat mendukung sekali untuk kegiatan-kegiatan Puskesmas di desa tersebut. Baik, terima kasih Pak udah bersedia hadir di acara kita Prognosis Podcast di hari ini di episode kedua. Dan tidak lupa juga kami berharap suatu saat nanti bisa bersedia kami undang lagi ke sini ya Pak. Baik, terima kasih saudara-saudara semuanya para pendengar kita di hari ini. Sampai berjumpa lagi di episode berikutnya. Prognosis, perfect voice and stay exist.